Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silma Rahmani dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM C2186270010. Di video kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam. Penulisnya Irwan dan Denny Herawan. Banyak permasalahan yang sering terjadi, salah satunya adalah masalah yang sering terjadi dalam dunia pendidikan menurut hasil pengamatan peneliti. Seperti sekolah, terutama guru sering menjadi rujukan dari banyak hal yang tidak diinginkan masyarakat. Ketika anak-anak ketergantungan menonton televisi, sekolahlah yang menjadi sasaran karena dianggap tidak memberikan pendidikan media yang maksimal. Ketika sering terjadi tawuran, sekolahlah yang paling disorot karena sekolah kurang menanamkan pendidikan nilai. Ketika masyarakat tidak mengenal jauh teknologi, sekolahlah juga yang menjadi tumpuan karena kurang perhatian terhadap perkembangan zaman. Nah, padahal bukan hanya sekolah yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Semua anggota mempunyai atau seharusnya menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Konsep pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratis di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Jadi, demokrasi pendidikan di sini adalah proses pendidikan yang menghargai potensi atau pembawaan, persamaan, dan kebebasan peserta didik dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan segala potensi dirinya secara optimal, tanpa memandang atau membeda-bedakan suku, agama, maupun budaya. Secara etimologis, Islam tidak mengenal istilah demokrasi. Islam hanya mengenal istilah musyawarah sebagai pondasi utama dalam kehidupan sosial. Beranjak dari konsepsi musyawarah inilah, Islam memperkenalkan gagasan demokrasi, yakni gagasan yang mengharuskan seluruh proses politik melandasi diri pada partisipasi, kebebasan, dan persamaan. Umat Islam telah bersepakat bahwa salah satu prinsip ajaran Islam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah prinsip musyawarah. Musyawarah atau syura adalah sesuatu yang sangat penting guna menciptakan peraturan di dalam masyarakat manapun. Dan setiap negara maju yang menginginkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi rakyat tetap memegang prinsip musyawarah. Demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang, karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Nah, melalui pendidikan, anak-anak ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan. Pendidikan hanya memberikan layanan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang lama kepada setiap anak atau kepada setiap peserta didik, mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Demokrasi pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Nah, prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain, demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Rumayulus dapat dibagi adalah sebagai berikut. Yang ke-1, kebebasan bagi pendidik dan peserta didik. Nah, kebebasan di sini meliputi kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi, dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, yaitu persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam. Karena Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar. Proses pembelajaran harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu dengan penghargaan terhadap kemampuan peserta didik, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik. Nah, proses pendidikan demokratis ditunjukkan kepada pengembangan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sebagaimana dapat dilihat dalam demokrasi itu sendiri, bahwa demokrasi dalam praktiknya dimanapun di muka bumi selalu menuntut 3 atau 4 syarat yang saling melengkapi, yaitu rasa tanggung jawab, lapang dada,
rela menerima kekalahan secara positif, dan tidak membiarkan kesadaran membeku. Jadi, pendidik memposisikan peserta didiknya sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya tersebut. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran harus dihindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan, syarat, dan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan, dan mengalami kelelahan. Nah, itu tadi review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.